Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Restu Resnawati Apandi. Di kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pertama di tahap supervisi akademik ini, yakni tahap praobservasi. Selamat pagi Bu Restu. Selamat pagi Bu. Nah, sesuai yang telah kita sepakati kemarin bahwa kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap praobservasi di kelasnya Ibu Resna, di mana supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu Resna nanti dalam pembelajarannya, dalam mengembangkan, meningkatkan mutu pembelajaran Ibu di kelas ya Bu ya. Nah, kegiatan praobservasi ini kita akan mengobrol santai ya Bu Resna ya, tentang bagaimana kesiapan pembelajaran Bu Resna nanti. Nah, kira-kira Bu ya, dalam obrolan kali ini apa sih yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan tentu saja dalam obrolan kita kali ini bisa dapat mengembangkan kompetensi saya, terutama dalam kegiatan pembelajaran, bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran saya di kelas, dan terutama Ibu juga ya bisa membantu saya agar saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam proses pembelajaran nanti. Iya, kalau boleh tahu nanti Ibu akan mengajar tentang materi apa? Kalau saya itu nanti akan memberikan materi tentang muatan bahasa Indonesia pidato yang ada di di tema 7 tentang kepemimpinan, pembelajaran 1 di subtema 2. Oke, bahasa Indonesia ya Bu ya materinya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran nanti ya, apa yang ingin dicapai pada tujuan pembelajarannya Bu? Ya. Jadi tujuan pembelajaran nanti yang ingin saya capai itu kepada siswa. Jadi siswa itu bisa mengidentifikasi atau bisa menganalisis bagian-bagian dari pidato, kemudian bisa menyusun konsep pidato dengan baik, dan kemudian ada juga siswa itu bisa membaca pidato dengan rasa percaya dirinya. Baik, kemudian ada tidak persiapan-persiapan yang Ibu lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran nanti? Ya, tentu saja kalau persiapan itu kan harus ya, dari mulai perangkat pembelajaran seperti membuat RPP pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran dengan model, metode pembelajaran dengan baik, kemudian medianya juga dipersiapkan. Dari mulai saya menyiapkan kertas pleno, kemudian media pembelajaran berupa contoh-contoh pidatonya, dan ada juga video pembelajaran. Wah, hebat, sudah lengkap ya Bu ya strateginya, persiapannya. Nah, dari strategi yang Ibu sudah persiapkan tadi, kira-kira nih ya Bu ya, akan ada kendala tidak, baik dari Ibu sendiri, kemudian medianya, ataupun dari siswa yang nanti akan Ibu ajari? Kalau dalam setiap proses pembelajaran pasti ada saja ya, meskipun kita sudah merencanakan dengan matang, dengan baik segala perangkat pembelajaran, medianya, itu ketika pelaksanaannya itu pasti selalu aja ada kendala. Nah, dalam bayangan saya nanti itu yang terpikir dalam diri saya itu kendalanya adalah dari siswanya gitu ya. Makanya saya membuat langkah dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, karena ada beberapa siswa itu yang sulit apalagi mengenai materi membuat atau menyusun pidato. Nah, masih ada beberapa anak itu yang sulit merangkai kata-kata gitu ya, membuat kata-kata itu sulit. Jadi saya melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi sehingga saya membimbing penuh kepada siswa-siswa yang belum memiliki kosakata yang luas gitu. Jadi itu kesulitannya. Jadi terhadap siswa yang belum bisa membuat satu kalimat juga, bahkan kadang-kadang sulit, lama gitu berpikirnya. Seperti itu. Kemudian ada tidak langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, terutama pada kendala siswa ya Bu ya, karena siswa itu kadang mereka itu meskipun kita sudah mempersiapkan RPP diferensiasi, tapi ada saja gitu ya yang seperti tidak memperhatikan kita, tidak aktif dalam kegiatan kelompoknya. Nah, apa saja sih langkah-langkah untuk menghadapi kendala-kendala yang akan nanti Ibu hadapi? Ya, karena saya sudah terpikir seperti itu ya, ada siswa yang
pemahamannya kurang gitu. Jadi dengan langkah pembelajaran diferensiasi itu, maka saya betul-betul harus mengaplikasikannya dengan benar, yaitu dengan cara membimbing penuh gitu. Mana saja siswa yang sekiranya saya sudah mengetahui bahwa inilah kelompok siswa-siswa yang belum memiliki kosakata yang luas, belum bisa membuat kalimat yang benar, sehingga saya betul-betul berada dengan mereka itu penuh. Nah, yang lainnya kan sudah bisa, jadi otomatis paling saya cuma hanya melihat sekilas, kemudian saya kembali lagi ke tempat duduk siswa yang betul-betul pemahamannya kurang. Kemudian saya juga tidak memaksa harus misalnya dalam menyusun pidato itu harus sempurna, tetapi saya terus melakukan komunikasi dengan cara bertanya, sesudah ini apa langkah selanjutnya, sesudah ini apa langkah selanjutnya. Seperti pembukaan itu apa dulu yang harus kamu tulis, oh salah, nanti saya tanya lagi setelah itu apa. Jadi butuh komunikasi yang penuh terhadap mereka agar mereka itu juga memahami ya. Jadi tidak terus-terusan disuapi, diberitahu oleh saya, tapi dengan melakukan tanya jawab sehingga mereka terangsang ya untuk mau menuliskan kalimat seperti itu. Terutama kan yang paling situ di bagian isi pidato itu mereka pasti bingung. Makanya saya terus melakukan dengan cara tanya jawab kepada mereka. Jadi ibu melibatkan siswa langsung gitu ya, Bang, untuk kendala-kendala tersebut. Kemudian dari kendala-kendala tersebut untuk mengatasinya ada nggak seseorang yang ingin membantu ibu atau ibu ingin mintai tolong gitu? Ya, tentu saja kalau mungkin nanti saya kerepotan, meskipun hanya ada beberapa siswa kan pasti ada saja misalnya yang saya tidak fokuskan kepada satu anak. Nah, jika semuanya bertanya terus kan kepada saya juga, saya pasti akan kerepotan nanti. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada siswa. Belajar bilang siap, siap. Kalau siap belajar bilang siap, siap. Kalau siap belajar mari kita lakukan. Kalau siap belajar bilang siap, siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di tema 7. Tapi sebelumnya nih, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kemarin pidato. Terus tentang apa pidatonya? Ayo. Tentang hari kemerdekaan. Oh, tentang isi pidato ya. Tentang isi pidato tentang kemerdekaan. Nah, ada yang masih ingat pidato itu artinya apa sih? Pidato itu apa? Suatu ucapan yang berisi informasi penting, bisa berupa ajakan ya, himbauan. Nah, ada yang masih ingat ciri-cirinya apa? Belajar tentang tema 7 subtema 2. Nah, udah masuk ke subtema 2 ya, pembelajaran 1, di mana tujuan pembelajarannya itu yang pertama, nanti melalui kegiatan diskusi kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian pidato. Kemudian melalui kegiatan pengamatan kalian juga bisa menyusun teks pidato. Kalau kemarin kan kalian sudah mengenal bagaimana ciri-cirinya, kemudian apa itu pidato. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan kalian mampu membacakan pidato dengan rasa percaya diri ya. Baik. Nah, kemarin juga kan kita sudah ya mengenal bagian-bagian dari pidato. Nah, sekarang Ibu bagi 5 kelompok dulu. Ini laki-lakinya 2 ke sini ya, 2 ke sana. Coba duduknya pindah dulu. Nah, di sini ada bagian-bagian pidato. Silakan kalian tempelkan mana bagian apa saja bagian pidato. Pembukaan, nah, di dalam pembukaan kan ada bagian-bagiannya lagi. Ada apa? Salam. Apa lagi? Penghormatan. Kemudian apa lagi? Puji syukur. Baru isi. Kemudian nanti diisi juga ada 2 paragraf. Kalian susun mana yang duluan ditempel, yang mana yang bagian keduanya. Kemudian ada penutup. 1, 2, 3. Sweet. Ada 10. Ya. Loncat. Boleh itu juga ya, biar mengefektifkan waktu. Nah. Isinya iya kata
Mar, yang lainnya baris, belum? Baris, baris. Biarkan sendiri-sendiri, hei, sendiri-sendiri nanti kebagian. Kalau yang udah duduk, dia tempel aja. Sweet, Jim. Ya, loncat, loncat, loncat. Aduh, loncat jauh ya. Selamat siang Bu Lesna. Siang, Bu. Alhamdulillah ya, tadi saya sudah melakukan observasi ke kelas Bu Resna. Nah, kira-kira dari obrolan kita setelah observasi ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan? Yang saya harapkan yaitu jadi dalam kegiatan observasi ini jadi saya mengetahui ya Bu ya kelebihan saya dalam mengajar maupun kekurangannya yang mungkin nanti bisa saya perbaiki untuk kedepannya Bu ya. Iya, bagus. Kemudian kira-kira seperti apa sih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi, setelah saya observasi juga di kelas Ibu? Alhamdulillah perasaan saya tentu saja merasa lega ya. Apalagi saya kan sudah melakukan perencanaan yang menurut saya itu sudah maksimal ya. Nah mudah-mudahan nanti juga kedepannya kekurangan saya tadi itu bisa diperbaiki. Baik, luar biasa sekali Bu. Ibu sudah melakukan persiapan secara matang. Saya juga melihatnya sangat matang sekali ya Bu ya, persiapan kemarin itu. Kemudian pada sebelum observasi kemarin Ibu kan menyebutkan ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari kompetensi itu sudah tercapai semua Bu? Menurut saya yang tadi saya rasakan itu mungkin ada beberapa ya yang sudah tercapai seperti saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memimpin pembelajaran, itu saya mampu mengelola kelas ya dengan baik meskipun tadi mungkin ada sedikit kendala ya Bu ya, yang tidak bisa juga sebelumnya kemudian yang berhasil menurut saya itu tadi saya mampu melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, keren sekali ya Bu ya tadi berdiferensiasinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan kemarin, kemudian ada juga di FPP Ibu, itu sudah sesuai tidak dengan harapan Ibu? Alhamdulillah kalau melihat tadi anak-anak bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik meskipun hanya ada tinggal beberapa orang saja ya. Menurut saya itu sudah merupakan suatu pencapaian tujuan pembelajaran yang saya lakukan tadi itu sudah tercapai, yaitu salah satunya mereka kan tujuannya itu melalui kegiatan permainan, melalui kegiatan penugasan dan praktek mereka itu bisa membuat pidato sederhana. Jadi tadi sudah mereka lakukan dengan baik, hanya tinggal beberapa siswa saja yang masih perlu dibimbing penuh oleh saya. Wah, hebat, luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian bisa Ibu ceritakan hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan atau yang perlu Ibu pertahankan, atau misalkan yang masih kurang juga Bu, ada tidak? Baik, jadi dalam pembelajaran yang saya lakukan tadi itu yang menurut saya perlu dipertahankan itu proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tadi saya lebih menekankan kepada berdiferensiasinya itu proses gitu ya, dimana siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ada siswa yang sudah menurut saya itu mahir ya, tidak perlu dibimbing, kemudian ada juga siswa yang butuh bimbingan penuh gitu. Jadi di situ merasa saya lumayan berhasil ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi meskipun dalam prakteknya itu tadi yang saya sudah bilang ada tinggal 1-2 siswa yang belum bisa ya, belum maksudnya belum maksimal dalam membuat sebuah pidato. Artinya mereka itu benar-benar harus dibimbing penuh gitu. Jadi dalam membuat satu kalimat saja itu mereka sulit lama gitu. Jadi harus saya pancing terus. Jadi jangan sampai saya memberitahu gitu, tapi saya memberikan stimulus respon itu dengan memberikan pertanyaan sehingga mereka sendiri yang membuat kalimat. Wah, hebat sekali Bu ya. Ibu sudah maksimal ke anaknya gitu ya. Kemudian untuk yang anak yang masih kurang maksimal dalam pembuatan
pidato itu, kira-kira langkah kedepannya untuk memperbaiki hal tersebut apa? Jadi tadi itu menurut saya kan kekurangannya itu tadi satu dua orang ya yang masih perlu bimbingan penuh, sehingga pada waktu kegiatan membuat pidato itu juga memakan waktu yang lama gitu. Ketika anak-anak yang lain sudah selesai, ya saya terus berhadapan dengan kedua anak tersebut gitu sampai waktunya sudah habis pula gitu. Jadi itu yang membuat saya harus berpikir kembali bagaimana nih strategi pembelajaran selanjutnya gitu, agar siswa ini bisa setidaknya mengejar gitu ya, sedikit mengejar lah gitu ketertinggalannya dengan siswa yang lain, sehingga kan yang siswa-siswa yang sudah gitu kan pasti juga harus diberikan kegiatan yang lain gitu ya, agar tidak main-main atau mengganggu temannya yang belum gitu. Jadi perbaikan selanjutnya yang pertama tentu saja terus belajar ya, membuat RPP berdiferensiasi. Kemudian mungkin tadi lebih ke diferensiasi konten mungkin untuk berikutnya ya, untuk memperbaiki sehingga siswa itu mungkin melalui diferensiasi konten itu bisa membantu siswa yang tadi itu yang ketertinggalan itu, misalnya diberikan sumber-sumber yang lain mungkin ya, bisa mengambil referensi gitu ya. Kan anak itu kan kurang dalam kosakata ya, jadi membuat kalimat aja selama gitu susah. Misalnya kalau pidato kan ada pembuka, untuk pembuka saja itu lama gitu, lumayan lama. Jadi mungkin kedepannya saya akan membebaskan anak-anak gitu ya untuk mencari sumber lain, istilahnya ATM lah kalau kita ya. Jadi bisa mencari sumber lain, mengumpulkan kalimat-kalimat, kemudian membaca. Jadi anak itu terbiasa, oh kalau membuat kalimat pembuka ini seperti ini, isi seperti ini, itu seperti ini. Kalau kemarin kan mungkin saya kurang ya dalam diferensiasi konten, jadi karena saya masih belajar membuat artikel diferensiasi, jadi saya lebih fokus ke diferensiasi proses dulu. Tapi ternyata ada beberapa anak yang seperti lebih kurang maksimal kemarin. Wah, luar biasa sekali Bu rencana perbaikan ke depannya. Nah, kemudian kan Ibu barusan sudah menyampaikan akan memperbaiki RPP diferensiasi, kemudian proses, dan terutama sekali yang kontennya itu. Nah Bu, dari ketiga hal tersebut, kira-kira Ibu mulainya kapan Bu memperbaikinya? Kalau untuk memperbaiki secepatnya ya, mudah-mudahan besok juga saya akan mempelajari kembali bagaimana RPP berdiferensiasi yang baik gitu ya, mempelajari lagi bagaimana diferensiasi konten, proses, kemudian produk ya, belum sampai kepada produk, mungkin dalam belum maksimal gitu ya. Kalau dalam produk mungkin ada akan membuat pidato ya, tapi mungkin belum maksimal ya dalam membuat kalimat-kalimat. Jadi mudah-mudahan besok saya langsung memperbaikinya dan mempraktikannya di kelas. Hebat ya Bu ya. Kira-kira target untuk pencapaiannya kapan Ibu? Mudah-mudahan tidak terlalu lama juga ya, karena besok akan diperbaiki. Target yang ingin saya capai itu dalam waktu seminggu juga sudah berhasil ya Bu ya. Ya, saya tunggu progresnya ya Bu ya. Bukan sesegera mungkin ya, saya berharap minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Saya ingin tahu gimana nih perbedaannya setelah observasi, kemudian setelah Ibu memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, saya minggu depan berharapnya kita bisa mengobrol kembali ya atas perubahan-perubahan yang terjadi setelah pembicaraan ini ya Bu ya. Nah, kira-kira ada tidak yang ingin Ibu mintai tolong atau bantuannya untuk untuk membantu pembelajaran selanjutnya? Tentu saja ya, dalam perbaikan ini tentu saja saya akan meminta bantuan ya, dari rekan guru, mungkin dari rekan-rekan, mungkin dari Ibu juga ya, mungkin nanti bisa kembali mengoreksi RPP saya. Adakah hal-hal yang mungkin harus saya perbaiki gitu, atau hal-hal yang sudah baik dari RPP saya gitu. Ya itu mungkin dari rekan guru, dan sumber-sumber yang lainnya juga saya akan pelajari dari media sosial juga itu. Nah Ibu ya, kita sudah ngobrol panjang, kemarin sudah observasi, sudah melakukan praobservasi juga. Nah, kira-kira nih, apa sih yang Ibu sudah dapatkan dari pembicaraan kita ini atau dari coaching kita ini? Yang jadi dari kegiatan coaching ini ya, pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Ibu,
karena dengan kegiatan coaching ini saya tahu gitu ya apa kelebihannya, kemudian apa kekurangannya, sehingga kedepannya kekurangan-kekurangan yang saya lakukan dalam pembelajaran tadi itu bisa diperbaiki untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan coaching ini bermanfaat ya Bu ya.